ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua kata anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua kata anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melihat kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari dari awal bersama-sama kita katakan, ku ada selama mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena pada semua undangan dan juga jemaat gereja Bethel Indonesia yang akan ditabiskan pada hari ini, GBI Jalan SM Raja, biarlah kiranya, dan juga selamat datang kepada Kapolres atau yang mewakili, dari pemerintahan, dari Kemenak atau yang mewakili, dan juga para dari selamat datang juga kepada unsur BPD yang saat ini diwakili oleh Bapak Sekretaris BPD. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan masuk dalam saat teduh atau ibadah. Saya serahkan kepada WL di tempat ini. Terima kasih. Dengan kasih kabar kita berdiri bersama. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu. Menyanyikan satu lagu sukacita dan pujian bagi Tuhan dari bahasa daerah Pak. Senang naik tiki kesa jumpa ku Yesus ki meroak akan tinggi karena itu Yesus ki dikainar opoi lo aku mendokan di senang naik kesa jumpa Yesus ki
Sidang jemaat yang kekasih, marilah kita saat teduh sejenak serta mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita tabiskan peresmian jemaat lokal GBI Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Dairi dan pentabisan Gembala Sidang GBI Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Dairi, Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk di dalam ibadah kami. Tuhanlah yang mengurapi dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, silakan untuk kembali Bapak Ibu. Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk datang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan Tuhan, tanda ucapan syukur kita bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melihat kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari dari awal bersama-sama kita katakan, Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Untuk menyambut firman Tuhan, saudara kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukurlah itu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukurlah setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adalah syukurlah setiap hari ini. Setiap hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Kami sangat mempercayai kuasa Roh Kudus kehadiran-Mu ya Tuhan, bekerja dalam peresmian dan pentabisan gembala di tempat ini. Dan kami percaya peristiwa yang bersejarah ini bukanlah pada sebuah kerangka berpikir kami, tapi adalah satu kehendak dan pekerjaan Tuhan. Indah pada waktunya hari ini boleh dilaksanakan peresmian ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Shalom, beri tepuk tangan dulu sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, terima kasih kepada tim WL. Silakan duduk. Kita bersama-sama bersyukur. Ada banyak yang saya kenal di tempat ini. Ternyata juga ada kawan saya yang CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Siapakah dia? Namanya Bapak Sibarani. Di mana dia? Kelihatannya ada di belakang. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Ini adalah kawan saya dulu yang sering untuk kalau soal diskusi, mari kita bertegang-tegang, setelah selesai diskusi kita bersalaman. Amin. Pak Sibarani, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan bacakan firman Tuhan karena terus kita berhubung dengan waktu. Saya ambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18.
Matius ya, Matius 16 ayat 15, kita ayat 15 saja. Atau mulai dari ayat yang ke-13, ayat yang ke-13. Baik, kita akan bacakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, bersama-sama kita akan baca 2-3 ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Terus jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat yang ke-19, satu lagi, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Beri tepuk tangan dulu sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pemikiran saya ketika saya baca nats ini, yang muncul dalam pertanyaan saya adalah, ketika Yesus bersama murid-muridnya ada di Kaisarea Filipi, pertanyaan ini muncul dalam pikiran saya, kepentingan apa? Kepentingan apa Yesus harus bertanya kepada murid-muridnya perihal identitasnya? Kira-kira apa itu? Ini saya khotbah secara sederhana saja. Nah, ternyata kalau kita lihat sekilas secara historisnya, Kaisarea pada zaman pada Yesus, Kaisarea itu adalah sebuah kota kediaman raja-raja Wangsa Herodes dan para wali negeri Roma. Kaisarea saat itu menjadi sebuah pusat perhatian pemerintahan Romawi. Gedung-gedung bangunan Romawi berdiri megah. Nah, makanya Kaisarea menjadi sebuah pusat perhatian pemerintahan Romawi saat itu. Perdagangan cukup bagus dan sebuah perdagangan tempat yang representatif, cukup maju dan menjadi pusat bisnis. Nah, tapi di Kaisarea saat itu ada yang disebut dengan kebudayaan paganisme. Ini jelas kita lihat dari bentuk kuil-kuil sampai ada di situ namanya kata Hades, pintu Hades dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan itu dikuasai oleh budaya paganisme Romawi. Saudara-saudaraku, tetapi di saat Kaisarea menjadi pusat perhatian pemerintahan Romawi, nama Yesus cukup viral di sana. Nama Yesus cukup populer di sana. Nah, saat nama Yesus diperbincangkan, popularitas nama itu ada di sana. Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Kaisarea. Nah, Yesus bertanya, saudara-saudara. Nah, yang ditanya oleh Yesus yang pertama adalah bicara tentang persoalan opini orang, persoalan persepsi publik, persoalan persepsi masyarakat umum yang ada di Kaisarea dan sekitarnya. Makanya Yesus pertama sekali bertanya kepada murid-murid, menurut kata orang, siapa aku? Menurut masyarakat umum, menurut opini-opini masyarakat yang ada di daerah Kaisarea ini, siapakah aku? Ada yang menjawab dengan memberikan tokoh-tokoh, namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saat itu juga nama yang sangat populer. Elia,
Dia adalah seorang nabi yang sangat terkenal dengan mujizat, penubuat, menang dengan 450 nabi, melawan 450 nabi Baal, saudara-saudaraku, dan lain sebagainya. Ada biar Yeremia. Yeremia adalah seorang yang bernubuat atas penghakiman dan pembebasan, dan juga bicara Mesias, dan juga ada yang mengatakan salah seorang dari nabi. Nah, tokoh-tokoh yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang spektakuler pada saat itu, memiliki satu pelayanan khusus. Nah, ketika itu ditanyalah langsung kepada para murid. Nah, menurut katamu siapa? Saudara-saudaraku, langsung Petrus menjawab. Apa jawab Petrus? Dia katakan seperti yang sudah kita ketahui karena kita para hamba-hamba Tuhan ada di tempat ini. Apa jawab Petrus? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ternyata Petrus menjawab, dan apakah jawaban Tuhan Yesus? Berbahagialah kamu. Saudara-saudara, Petrus melihat perbedaan jawaban Petrus terhadap Yesus sangat berbeda, karena Petrus tidak hanya menjawab dengan jawaban berdasarkan opini publik, berdasarkan tanggapan-tanggapan masyarakat. Petrus tidak menyamakan Yesus itu, pengenalannya tidak sama dengan apa? Karakter perilaku, kehebatan para tokoh-tokoh yang ada, yang dimunculkan saat itu. Tetapi Petrus melihat Yesus lebih dari sekedar tokoh yang diagungkan. Petrus melihat Yesus lebih daripada seorang tokoh yang hebat, tokoh yang membuat mujizat. Petrus langsung menjawab, engkau adalah anak Allah yang hidup. Amin. Kira-kira perbedaan apa yang membuat jawaban antara orang banyak dengan Petrus? Kalau kita lihat, orang banyak itu hanya melihat opini publik, pemikiran masyarakat umum itu hanya melihat dari sisi persamaan apa yang dilakukan, dari sudut pandangan jasmania. Pengenalan masyarakat umum itu saat itu tidak sampai menyentuh pengenalan alam roh, tidak sampai menyentuh kepada satu esensi Kristus. Opini masyarakat yang adalah hanya pada sebuah analisa peristiwa umum, karakter-karakter peristiwa-peristiwa yang dibuat, perilaku-perilaku yang dimunculkan. Tetapi Petrus berbeda dari mereka, karena Petrus menjawab dengan pengenalan adalah berdasarkan pewahyuan dari Tuhan. Beri tepuk tangan saudara-saudaraku. Jawaban Petrus itu tidak berdasarkan opini orang, pengaruh orang lain. Saudara-saudara, kira-kira apa yang dapat kita gambarkan dengan peristiwa peresmian gereja hari ini? Hari ini kita sedang meresmikan sebuah jemaat baru. Kalau kita mau bilang secara opini publik, secara pandangan masyarakat umum, ya apalagi di kota ini kan sudah banyak gereja. Sebetulnya nggak perlu lagi ada diresmikan gereja. Karena apa? Gereja yang sudah ada juga sudah belum penuh untuk menampung orang-orang Kristen, orang-orang yang beribadah di sebuah gereja yang sudah ada di daerah sekitaran daerah Sidikalang ini. Saya pikir cukup gereja yang sudah ada untuk menampung umat yang ada di kota Sidikalang, khususnya di daerah Jalan Sisingamangaraja dan sekitarnya. Tentu kalau berdasarkan pendapat masyarakat umum, opini publik,
Jawabannya adalah persis seperti jawaban masyarakat terhadap atau pendapat umum terhadap identitas Yesus saat ini. Tentu kita akan berpikir untuk apa diresmikan ini gereja. Kalau kita hanya berpikir sampai pada saat itu. Tetapi yang dibutuhkan Yesus bukanlah pendapat umum. Yang dibutuhkan Yesus bukanlah pendapat publik. Yang dibutuhkan Yesus bukanlah pendapat opini masyarakat atau hasrat organisasi dari badan yang menaungi. Artinya gini Pak Imam, saya pikir peresmian gereja yang kita lakukan hari ini tidak semata-mata hasrat dari organisasi yang walaupun gereja Bethel Indonesia ya menargetkan secara visi kuantitas 10.000 jemaat, tapi yang lebih dari situ saya sangat yakin, amin. Ketua Peril, saya sangat yakin bahwa hadirnya kita di tempat ini, peresmian, pendirian jemaat ini dan pentabisan gembala hari ini bukanlah berdasarkan opini-opini dari lingkungan, tapi lebih dari situ ada pewahyuan yang khusus kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang akan ditabiskan, akan pengenalan Tuhan yang sesungguhnya, pengenalan akan isi hati dari seorang gembala dan ibu gembala yang ditabiskan hari ini, bahwa di Jalan Sisingamangaraja ini ada pewahyuan khusus bagi gembala di tempat ini. Gereja Bethel Indonesia diresmikan 16 November 2023. Amin. Pak Iman, kebetulan namamu cukup bagus, mengalahkan semua nabi-nabi. Karena Yeremia tidak akan bisa membawa orang kepada Tuhan. Walaupun namanya saya Moses Musa, gak bisa saya bawa orang kepada Tuhan. Siapapun tokoh yang hebat apapun, kalau orang Kristen bilang tanpa iman, amin, ya kan? Tanpa iman. Saya pikir Iwan karo-karo tapi imannya. Jadi saya pikir ini bukan karena ada Pak Darsono di sini dari bidang misi. Ya Pak Darsono mana tadi? Dengan Pak Bruto. Pak Iman, buka di Jalan Sisingamangaraja, buka di yang walaupun ada itu ama. Apalagi saya ini hula-hula ini. Kalau bicara adat, wah hati-hati, doaku sangat menyertai. Amin. Tapi bukan dua hula-hula semata-mata. Ada pewahyuan khusus kepada Ibu Gembala. Saya tahu interpret pengaruh organisasi itu baik. Program-program gereja dan denominasi itu pasti, betul. Tapi saya mau tanya, apakah gereja ini akan didirikan hari ini sekarang ini hanya berdasarkan pengaruh, opini, atau mungkin pandangan perlu ada gereja Bethel di Jalan Sisingamangaraja, supaya nanti kalau datang orang ke sini kalang itu menjadi ikon bagi gereja Bethel di Jalan Sisingamangaraja. Saya pikir bukannya sekedar itu, Bro, karena saya sinaga kan, bukan hanya itu. Untung saya datang sini nggak ke Sumbul, supaya ketemu saya dengan guru saya dan hela saya untuk mendoakan bersama-sama. Lebih dari situ adalah saudara bagaikan Petrus yang telah berbeda pendapat dari orang lain. Kalau orang lain bilang kau salah satu nabi, engkau adalah Yeremia, engkau adalah ini, engkau adalah melihat tokoh-tokoh yang spektakuler. Tapi kalau kalian berdua bersama dengan jemaat, tidak hanya melihat satu figur, yang saudara lihat adalah satu hubunganmu yang terkoneksi dengan Tuhan Allah, dan itulah yang memerintah saudara untuk mendirikan gereja di tempat ini. Amin. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi saya percaya bukan pendirian gereja dan peresmian gereja ini bukan persoalan instruksi dari manusia, tapi adalah satu pengenalan kita yang kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang, perintahkanlah Injilku. Nah muncul pertanyaan, apa itu gereja? Karena konteks hari ini adalah peresmian gereja. Tentu sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Gereja itu adalah kumpulan orang yang percaya
yang ditebus dari maut oleh darah Kristus dan dipanggil keluar dari dunia yang gelap ini untuk menjadi umat Allah yang hidup. Amin. Jadi gereja yang akan lahir di tempat ini, yang akan diresmikan ini, bukan hanya berfungsi pada sebuah merek. Gereja yang akan diresmikan oleh BPD hari ini bukan pada penambahan jumlah gereja di denominasi Gereja Bethel Indonesia atau jumlah gereja yang ada di daerah kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Tapi justru yang kita resmikan hari ini, yang kita pestakan hari ini adalah sekumpulan orang-orang yang telah bersukacita karena ditebus oleh Tuhan dari maut dan dikumpulkan menjadi umat Allah di Gereja Bethel Indonesia Jalan Singamangaraja ini. Amin. Pertanyaan nama, kalau saya tanya dulu nanti ketua perwil ini, nah inilah bupati kalian. Saya hanya utusan aja, karena ketua kita dengan wakil sekretaris ada di Sumbul. Kalau begitu mungkinkah gereja bisa berhenti menjadi gereja, Mak? Mungkinkah gereja itu bisa berhenti menjadi gereja? Pak Iman, mungkinkah gereja itu bisa berhenti menjadi gereja? Seharusnya tidak. Ini Pak Iman ini jangan takut, ini bukan diklat, Pak. Kalau diklat, waktu diklat Bapak masih takut dengan saya. Ini nggak ada soal lulus dan tidak lulus. Jangan waktu dulu saya ketua diklat dan teologi, Bapak masih, ya apa karena Bapak saya ini hula-hulamu Bapak terus begini, kalau sekarang enggak, Pak. Mungkinkah? Seharusnya betul, seharusnya tidak. Tapi mungkin. Saat dimana gereja itu berhenti menjadi gereja? Ya ketika gereja tidak lagi berfungsi melepaskan manusia dari maut. Tidak berfungsi lagi gereja itu membawa manusia menjadi anak Allah. Ketika gereja itu tidak berfungsi lagi membawa manusia-manusia di dalam dunia ini untuk menjadi sekumpulan, menjadi umat Allah yang hidup. Ketika gereja tidak lagi berdiri di atas sebuah pengakuan terhadap Yesus Kristus sebagai Allah dan Mesias yang telah mengalahkan maut. Makanya saya mau katakan, dalam studi teologi katanya, gereja itu atau kita tidak boleh disebut hanya sebagai Kristendom, kita harus disebut sebagai Kristendom, tapi tidak hanya semata Christianity. Karena kalau Christianity adalah sekumpulan orang-orang Kristen yang melahirkan sifat-sifat Kristen, orang Kristen. Kalau ditanya, kamu orang Kristen? Iya. Tapi emang Pak Polisi, banyak nggak orang Kristen di lapas, Pak? Ada nggak di kantor Bapak orang Kristen? Banyak ya, Pak ya? Ada nggak warga kami juga, Pak? Nggak usah takut, Pak. Ada juga, Pak. Itulah orang itu Christianity. Jadi Kristen itu tidak hanya dituntut untuk melahirkan sifat orang-orang Kristen, tapi orang-orang umat Allah itu dituntut untuk melahirkan sifat-sifat Kristus. Itulah yang disebut dengan Kristendom. Jadi saya percaya gereja ini berfungsi bukan hanya mengumpulkan orang-orang untuk melahirkan karakter-karakter kumpulan orang-orang Kristen. Makanya orang Kristen, Kristana hatiku tondo Anggoro kita mengidiunya mang. Berarti kita menjadi Kristendom, orang-orang yang akan siap melahirkan karakter-karakter Kristus. Ada yang bohong sekedar didui, kita ini hanyalah sebagai orang yang disebut dengan Christianity. Maka saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja yang akan kita resmikan ini adalah bukan hanya mengumpulkan orang-orang yang menjadi orang Kristen, tetapi mengumpulkan orang-orang untuk menjadi umat Allah, karena mereka telah dibebaskan dari gonggongan dunia ini.
Saya pikir Pak Polisi ini senang Pak Iwo memang. Kalau nanti orang-orang yang akhirnya menjadi pekerjaan mereka tidak lagi menjadi pekerjaan mereka karena berubah, ya inilah fungsi gereja. Amin. Amin. Ini fungsi gereja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pendirian gereja ini adalah semata-mata bukan oleh karena visi kuantitas gereja kita. Memang amang Pak Tobing, gereja Bethel Indonesia ini gereja yang bersifat kerasulan. Dia bergerak kemana-mana, membuka gereja di mana-mana. Kalau secara statistik, sebetulnya GB itu sudah dipandang secara organisatorisnya sudah cukup banyak, jemaat yang cukup banyak. Tapi bukan yang sekedar itu. Yang kita kejar tadi adalah karena saya tahu wahyu Tuhan yang akan berbicara kepada keluarga, kepada hamba Tuhan ini. Gereja ini boleh dibangkitkan dan dirikan di tempat ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa jawaban Tuhan kepada Petrus? Petrus, karena engkau telah menjawab seperti itu, memang itu bukan dari, itu datang dari atas. Maka mereka kata, berbahagialah. Kata berbahagia itu makarios. Makarios itu bukan bahagia sementara. Jangan dikaitkan hanya makarios itu untuk hanya masalah makan dan minum. Tapi makarios itu adalah berbicara tentang kebahagiaan kekekalan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, berdirinya jemaat Jalan Sisingamangaraja pada pagi hari ini, yang pertama sebagai kesimpulan khotbah ini adalah jawaban atas pewahyuan dan pengenalan isi hati Tuhan seorang gembala namanya Iman Manuel Karo-Karo dan ibu beserta jemaat. Jadi gereja ini berdiri bukan atas pengaruh semata-mata organisasi atau opini orang lain, tapi karena sebuah pengenalan yang kuat dari hamba Tuhan ini dan Inang bersama dengan jemaat. Kami akan berdiri kokoh menancapkan kerajaan Allah di Jalan Sisingamangaraja nomor 120. Yang kedua, stokin lain apa? Ternyata pendirian gereja inilah, gereja ini menjadi wadah tempat komunitas umat yang berbahagia yang disebut dengan makarios. Bukan hanya didorong, dilingkupi, dilingkari dengan kebahagiaan fisik jasmani, tetapi makarios itu adalah kebahagiaan yang diperoleh, bukan kebahagiaan sementara, tetapi kebahagiaan yang berbicara kekekalan surga yang akan disiapkan Tuhan bagi kita. Maka siapa jemaat di sini? Coba angkat tangan, ada jemaat? Tepuk tangan dulu untuk jemaat ini. Karena apa? Saudara berkumpul di sini, kata Tuhan, berbahagialah. Makarios, ada kebahagiaan kekal yang saudara dapat dan berdiri di dalam gereja Tuhan ini. Amin. Yang ketiga, pendirian gereja ini meyakinkan kita bahwa gereja ini hadir dan diresmikan atas otoritas Kristus. Maka dikatakan, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Kepadamu, ini secara personal ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kata kunci itu adalah bicara tentang kekuatan sebuah otoritas. Pendirian gereja ini adalah berbicara, Yesus ingin menawarkan bahwa akan kuberikan otoritas kepadamu. Bukan karena faktor organisasi, bukan karena faktor hal-hal yang lain. Saya percaya dalam mendirikan gereja ini, mungkin nanti Bapak sebagai waktu workshop, terima kasih, akan ada Bapak bawa sekilas gereja ini. Saya pikir Bapak mendirikan gereja ini, membangun sebuah pelayanan ini tidak gampang ya Pak ya. Pasti ada jatuh bangunnya. Saya tidak tahu sejarahnya, bagaimana ini dan lain sebagainya. Tetapi saya yakin Tuhan melalui pendirian gereja, Dia katakan, aku berikan kunci. Kunci itu bicara tentang otoritas. Kalau kita punya kamar yang pegang kunci kita, saya kalau datang nanti dipanggil Bapak ke rumah Bapak, gak mungkin karena ada kamar tiba-tiba saya langsung bisa masuk.
Bapak yang pegang kuncinya. Yang punya otoritas adalah Bapak. Saya yakin otoritas itu diberi oleh Tuhan bagi Bapak dan Ibu dan bersama jemaat ini. Untuk apa? Untuk mengembangkan gereja Tuhan di tempat ini. Maka saya yakin banyak persoalan, banyak masalah sekalipun sampai lahirnya gereja ini nanti, saya tidak tahu, bahkan sampai ke depan, apakah gereja ini tetap selamanya di tempat ini, kuncinya ada pada Bapak Iman. Karena otoritas itu sudah diberikan kepada Bapak Iman. Kita berkata, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di surga. Amin. Dan sesuai namamu Aman, Bapak lebih hebat dari orang lain. Seperti saya katakan tadi, karena namamu Iman, itulah menjadi senjatamu yang paling ampuh untuk berbicara dengan Tuhan. Bagaimana progres gereja ini ke depan. Tapi yang jelas otoritas itu sudah diberi Tuhan kepadamu saat nanti ditabiskan engkau di tempat ini. Dan percayalah, pergumulan dan visi apa yang ada di benakmu mulai dari sekarang sejak diresmikan ini, percayalah otoritas itu telah diberikan oleh Tuhan kepadamu. Maju mundurnya pasti otoritas itu diberikan kepadamu. Tapi saya percaya maka Tuhan akan mengembangkan pelayanan ini karena pengenalanmu yang kuat dengan Tuhan melalui dasar otoritas Kristus itu yang diberikan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Sesungguhnya pengenalan kami dengan Kristus adalah menjadi pijakan dan dasar kami untuk kami boleh bertindak dan juga melakukan apa yang kami kerjakan. Hari ini pun Tuhan, pendirian gereja dan peresmian jemaat ini ya Tuhan, dan sekaligus pentabisan gembala di tempat ini. Tentu kami tidak melewati batas-batas kapasitas kami, tetapi kapasitas Kristus melalui otoritas-Mu dalam hidup kami, demikian juga berlaku pada gembala di tempat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada Dian lagi. Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan berkati. Bapak Saudara, sekarang kita akan masuk dalam acara pengesahan dan pentabisan gembala di tempat ini. Kepada semua jemaat yang akan ditabiskan tempat ini, kami mohon kesediaannya untuk masuk ke dalam dan menempati tempat yang disediakan.
Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Nanti selanjutnya langsung dengan kita nyanyikan lagu himne GBI. Seharusnya sudah connect. Tinggal volume di selanjutnya himne GBI saya serahkan kepada Pendeta Hana Togatoro untuk membawakannya. Kita langsung lanjutkan pujian himne GBI. Bangkit, bangkitlah bersama, 3, 2, ya. Bangkit, bangkitlah bersama, bersatu dalam kasih, menuju cita mulia, bersama melangkah pasti menang. Tegakkan panji salibnya hingga tiba yang termulia, berdoa bekerja berkarya nyata, bela Indonesia. Salam puji, hormat, syukur kami panjatkan padamu Tuhanku. Karyamu abadi pada kami, Gereja Indonesia. Baik, masih tetap posisi berdiri saat kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Ada panduannya. Kita akan membacakan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia versi singkat. Kita ucapkan bersama-sama, tidak perlu ada pengulangan, tapi kita baca bersama-sama. Janji iman Gereja Bethel Indonesia 2-3 ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, perantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus.
Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada BPD untuk membawakan acara pengesahan dan pendakisan tunggal. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saya percaya kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan hari ini, pujian penyembahan dan doa kita bersama-sama, dan firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hamba Tuhan dari pengurus BPD, dan tentunya sangat memberkati kita bersama-sama. Amin. Dan kita lanjutkan untuk pengesahan dan peresmian jemaat Gereja Bethel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saya akan bacakan surat keputusan Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Bethel Indonesia nomor 020 S 17 garing SK garing BPD 42 garing 11 2023 tentang pengakuan berdirinya jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi. Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Bethel Indonesia menimbang A. Bahwa pengembangan suatu organisasi adalah merupakan sesuatu hal yang memang diharapkan terjadi pada setiap organisasi, termasuk organisasi Gereja Bethel Indonesia. B. Bahwa setelah terbentuknya Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Bethel Indonesia, maka diputuskan untuk dilakukan penataan kembali administrasi setiap jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia di Tapanuli sebagaimana yang diatur dalam bingkai organisasi Gereja Bethel Indonesia. C. Bahwa perlunya diterbitkan dan dibaharui setiap surat keputusan jemaat lokal sesuai dengan peruntukannya, dan sebagai salah satu syarat administrasi jemaat lokal Gereja Bethel Indonesia Tapanuli. D. Bahwa Gereja Bethel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi perlu diterbitkan surat keputusan pendirian gereja tersebut. E. Bahwa untuk memenuhi syarat dan kepentingan dimaksud di atas, maka perlu dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat yang pertama, pasal 1 butir 6 dan pasal 6 Tata Dasar Gereja Bethel Indonesia. Yang kedua, pasal pertama, pasal 2 dan pasal 7 Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia. Memperhatikan A. Permohonan Bapak Pendeta Edi D. Prajitno nomor 0879 garing GBI Pos penghubung G garing K SP garing 11 2023 sebagai pendeta pembina tentang permohonan peresmian jemaat dan pentadbisan gembala
Jemaat GBI Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi. B. Hasil penelitian dan peninjauan langsung serta surat rekomendasi pengurus Perwil yaitu Dairi Papak Barat Gereja Betel Indonesia yang dituangkan dalam surat nomor 01/S 17 BPD 42 Perwil DPW SR 11/2023 tertanggal 12 November 2023. Memutuskan menetapkan pertama, menerbitkan surat keputusan pendirian jemaat lokal Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi. Kedua, Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, setiap perubahan yang terjadi dalam jemaat gereja lokal Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi seperti perubahan alamat, sekretariat, perubahan pengurus, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi agar diberitahukan secara tertulis kepada Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Betel Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah terjadinya perubahan. Keempat, apabila terjadi kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Siborong-Borong tanggal 16 November 2023. Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Manihar M. Nadeak, STH, Master Agama. Sekretaris Pendeta Moses Sinaga, MA, MTH. Tembusan kepada Ketua Umum BPPGB di Jakarta. Yang kedua, MPL Tapanuli GB di Sidikalang. Yang ketiga, Ketua Perwil Kabupaten Dairi Papak Barat. Yang keempat, Pendeta Pembina Pendeta Edi D. Parajitno di Medan. Yang kelima, Gembala Strip Pengurus Jemaat Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi. Yang keenam, Kakak Kemenak Kabupaten Dairi. Dan yang ketujuh, sebagai arsip. Demikianlah SK ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Langsung saya akan kepada BPD. Baik, sesuai dengan SK yang telah dibacakan hari ini, maka kita akan masuk kepada pengesahan. Yang pertama adalah pengesahan dan peresmian jemaat baru. Maka kita akan mendengarkan lebih dahulu pembacaan firman Tuhan, dan kita boleh bersama-sama di tempat ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berhimpun di sini untuk mengesahkan serta meresmikan satu sidang jemaat yang baru dengan nama Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang Kabupaten Dairi. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, gereja adalah milik Tuhan yang akan dipeliharanya hingga akhir zaman untuk menyelenggarakan kebaktian dan memberitakan firman Tuhan,
hukum dan tata gereja, serta memelihara persekutuan-persekutuan dan kemurahan kasih sayang Kristen, membangun iman orang percaya, serta pertobatan dunia. GBI adalah bagian dari gereja yang kudus dan am, dipanggil oleh Allah dalam memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil bagi segala bangsa dengan kuasa Roh Kudus, berlandaskan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan berpedoman pada pengajaran dasar tata gereja Betel Indonesia. Setiap orang yang telah diselamatkan dari perhambaan dosa dan kebinasaan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus selanjutnya harus mengalami pertumbuhan rohani, aktif dalam melakukan kehidupan berjemaat, serta diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus. Menyadari hal itu, GBI berperan membangun karakter dan mendewasakan setiap anggota jemaat agar menjadi hamba kebenaran sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Dalam mewujudkan hal tersebut, GBI berperan dalam pelayanan penginjilan, pengajaran, penggembalaan, persekutuan, peribadatan, pelayanan, dan penata layanan. Oleh sebab itu, sebelum kita resmikan dan kita sahkan gereja ini, saya persilakan anggota dari jemaat ini saja, jangan ada yang bukan anggota jemaat ini, saya minta berdiri, dan sebelum diresmikan, ketua perwil atau staf perwil harus menghitungnya dengan pasti sesuai dengan tata gereja kita. Tentu menjadi dasar dan pedoman kita. Kalau itu menjadi PDP, pendeta pratama, jemaat itu harus ada 12. Kalau dia pendeta media, minimal 24 orang. Kalau gereja itu diresmikan menjadi oleh gembalanya pendeta penuh, maka jemaat harus ada 40 jiwa. Jadi ini menjadi dasar pertama. Karena yang ditabiskan hari ini, tabiskan dan diresmikan nanti gereja ini adalah yang digembalakan oleh seorang pendeta pertama, maka hanya 12 orang cukup menjadi dasar untuk diresmikan. Kalau tidak ada, kita hanya ibadah dan peresmian gereja tidak akan dilaksanakan. Silakan berdiri. Oh, sudah banyak ya. Ya, silakan maju. Oke, sudah banyak lah. Kalau nggak bisa maju ke depan semua, tapi sudah banyak lah. Karena laporan ke kita ada sekitar 42 orang, mungkin juga ikut remaja dan pemuda. Tapi dasar tata gereja sudah terpenuhi, maka tolong tetap masih berdiri, Bapak Ibu seluruh jemaat di tempat. Sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berdiri di sini disebut jemaat ialah orang yang telah menerima baptisan kudus, telah mempelajari sifat-sifat, hak-hak, dan tugas serta tanggung jawab seorang Kristen, dan telah dididik mengenai ajaran-ajaran dan visi misi Gereja Betel Indonesia. Mereka memohon untuk memasuki persekutuan ini. Maka dalam kurun waktu yang cukup diperhitungkan oleh pengurus BPD melalui perwil, hari ini akan disahkanlah Gereja Betel Indonesia Jalan Sisimangaraja di tempat ini. Pertanyaan saya kepada kita seluruh sidang jemaat, apakah saudara-saudari bersedia menerima pelayanan saudara sebagai anggota gereja Tuhan yang suci di Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 ini? Jika saudara bersedia, saudara akan menjawab nanti, ya bersedia. Tapi jawaban saudara adalah jawaban yang tulus karena disaksikan oleh Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Apakah saudara bersedia? Jika saudara bersedia, seluruhnya menjawab, ya kami bersedia. Ya, kami bersedia. Kita beri dulu tepuk tangan. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan mereka dari negeri kemana aku menceraikan mereka, karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar
Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini. Dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah. Sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan berkira karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan dan dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Firman Tuhan ini dibacakan kepada seluruh jemaat di tempat ini. Apakah saudara menerima firman Tuhan ini dengan tulus? Maka ketika saudara menerima, jawablah, kami menerima. Amin. Oleh sebab itu masih tetap berdiri sesuai dengan pengakuan dan pembacaan firman Tuhan dan juga hukum tata gereja kita, Gereja Betel Indonesia. Maka pada hari ini 16 November 2023, Gereja Betel Indonesia, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 120, Sidikalang, Kabupaten Dairi, di hadapan Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Tapanuli, dengan ini menyatakan Gereja Betel Indonesia GBI Jalan Singamangaraja nomor 120, Sidikalang, Kabupaten Dairi, telah disahkan dan diresmikan demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan dengan semangat, karena satu Gereja Betel Indonesia di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, berdiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, sesuatu hal yang sangat luar biasa terjadi hari ini, hal yang dinantikan dan dirindukan oleh gereja di tempat ini. Dan hari ini sudah resmi gereja ini, ya, dan itu sesuatu anugerah yang daripada Tuhan. Coba sekali lagi dulu kita berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja ini sudah diresmikan, ya, sudah disahkan. Namun sesuai dengan tata gereja kita, bahwa Gereja Betel Indonesia itu gereja lokal, harus ada gembalanya, kan begitu kan? Dan harus ada gembalanya. Dan sesuai dengan tata gereja kita, bahwa yang menggembalakan gereja lokal itu adalah harus sudah pejabat Gereja Betel Indonesia, ya, yang sudah disahkan oleh organisasi Gereja Betel Indonesia. Karena itu kita akan masuk di dalam pentahbisan gembala. Nanti akan ditahbiskan langsung oleh dari BPD kita, GBI Tapanuli. Saya akan bacakan surat keputusannya. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Tapanuli, Gereja Betel Indonesia, nomor 019 garing S 17 SK garing BPD 42 garing 11 garing 2023 tentang penetapan Pendeta Pratama Iman Manuel Karokan sebagai gembala jemaat lokal Gereja Betel Indonesia, Jemaat Jalan Sisinga Mangaraja nomor 120,
Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Betel Indonesia menimbang A. Bahwa suatu organisasi akan berkembang dengan baik apabila di dalam organisasi tersebut terdapat seorang pemimpin yang memimpin organisasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. B. Bahwa dalam organisasi Gereja Betel Indonesia terdapat beberapa pemimpin, di antaranya adalah Gembala Jemaat Lokal yang bertugas memimpin jemaat lokal dalam rangka memenuhi amanat agung Tuhan Yesus Kristus. C. Bahwa setelah melalui suatu penilaian, Badan Pekerja Daerah Tapanuli Gereja Betel Indonesia dalam satu kurun waktu tertentu, maka Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo dinilai layak untuk ditetapkan sebagai gembala jemaat. D. Bahwa penetapan gembala jemaat lokal pada Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi perlu dituangkan dalam keputusan. Memperhatikan 1. Permohonan Pendeta Edi D. Prajitno nomor 0879 garing GBI Hos G garing KSP garing 11/2023 sebagai pendeta pembina tentang permohonan peresmian jemaat dan pentadbisan gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi. 2. Surat rekomendasi pengurus perwakilan wilayah Dairi Pakpak Barat nomor 01 S penghubung 17 garing BPD 42 Perwil DPB SR garing 11/2023. Mengingat yang pertama, pasal 1 butir 6 dan pasal 7 ayat 7 Tata Dasar Gereja Betel Indonesia. 2. Pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 8 Tata Tertib Gereja Betel Indonesia. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo sebagai gembala jemaat GBI Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi. Kedua, memenuhi hak dan kewajiban sebagai pejabat atau gembala jemaat lokal sebagaimana yang diatur dalam tata gereja Gereja Betel Indonesia. Ketiga, apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan, akan diperbaiki atau sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Seborong-Borong tanggal 16 November 2023. Badan Pengurus Daerah Tapanuli Gereja Betel Indonesia, Ketua Pendeta Manihar M. Nadeak STH, Master Agama, ditandatangani. Sekretaris Pendeta Moses Sinaga MA, MTH, ditandatangani dan ada stempel. Tebusan yang terhormat yang pertama kepada BPPGB di Jakarta, yang kedua penasehat atau MPL BPDGB Tapanuli di Sidikalang. 3. Pendeta Edi D. Paritno di Medan. Yang keempat,
Kemenak Kabupaten Dairi. Yang kelima, pengurus jemaat lokal GBI Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten Dairi. Dan yang keenam, sebagai arsip. Demikian pembacaan SK ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembali kepada pengurus BPD. Baik, jadi kita sudah mendengarkan SK surat keputusan yang dibuat oleh BPD terhadap Saudara Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo. Untuk itu kepada Bapak Pendeta Iman Manuel, mari silakan berdiri di depan dan juga didampingi oleh Ibu. Pratama Iman Manuel Karo-Karo harus saudara pahami sebelum ditabiskan sebagai gembala sidang di tempat ini, saudara harus membaca tata gereja betul, bahwa ketika saudara menjadi gembala di tempat ini, GBI itu menganut apa yang disebut dengan sistem sinodal pastoral. Kalau dulu disebut episkopal sinodal. Nah, artinya gembala adalah pemimpin tertinggi dan bersifat otonom. Ya kan? Bersifat otonom. Nah, gembala itu sesuai dengan tata gereja, dia adalah sekaligus ketua dalam jemaat itu dan sekaligus menjadi pimpinan di tempat di jemaat itu. Oleh sebab itu, sebelum ditabiskan ini harus menjadi satu dasar kehidupanmu dalam menggembalakan di gereja Betel. Firman Tuhan demikian. Sesuai tata gereja dulu akan saudara dengarkan. Pasal 6 dia katakan bahwa jemaat gereja ialah persekutuan orang yang percaya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta dibaptis secara Islam dan digembalakan oleh seorang pejabat gereja Betel Indonesia dan bersifat otonom. Itu pasal 6. Gembala jemaat ialah pimpinan jemaat lokal sebagaimana saya utarakan tadi. Karena itu pada hari ini Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Tapanuli akan menetapkan saudara dan mentahbiskan saudara menjadi gembala jemaat di jemaat yang baru ini dan sesuai dengan dasar firman Tuhan. Yang pertama adalah, aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Iman dan istri katakan amin. Nah, karena kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan pasal-pasal saudara akan ditabiskan, sebelum saudara ditabiskan, mari saya persilakan kepada saudara Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo untuk membacakan, mengucapkan, karena sebetulnya harus dihafal, tapi karena baru situasi dan kondisi, ucapkanlah janji penggembalaanmu di hadapan kami, khususnya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo berjanji. Pertama, dengan pertolongan Roh Kudus, saya siap sedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada saya untuk menggembalakan Jemaat Gereja Betel Indonesia di GBI Sisingamangaraja, Sidikalang, Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang. 2. Menjunjung tinggi nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Kepala Gereja. 3. Taat dan berpegang teguh kepada Alkitab yang adalah firman Allah dan yang memiliki otoritas tertinggi dalam hidup dan pelayanan saya. 4. Taat pada tata gereja dan tata tertib Gereja Betel Indonesia. 5. Berusaha menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. 6.
membela dan menjaga nama baik Gereja Betel Indonesia. 7. Sesuai dengan firman Tuhan, saya berjanji. Amin. Amin. Karena Saudara Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo di hadapan kita semua sidang jemaat dan di hadapan Tuhan telah mengucapkan janji penggembalaan ini dengan tulus di hadapan Tuhan, maka hari ini juga 16 November 2023 Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Tapanuli akan menabiskan Saudara Pendeta Pratama Iman Manuel Karo-Karo menjadi Gembala Jemaat Gereja Betel Indonesia Jalan Sisingamangaraja nomor 120 Sidikalang, Kabupaten dari di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita bertepuk tangan. Silakan berdiri di tempat. Karena saudara telah ditabiskan menjadi gembala, jadi sebab itu gembalakanlah kawanan domba Allah ini sesuai dengan firman Tuhan dan bersama dengan Ibu untuk mendukung Bapak Pendeta Pratama Iman. Dan seperti sesuai firman Tuhan, gereja ini berdiri bukan karena atas semata-mata hasrat dan dorongan dari setiap di luar Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang mewahyukan kepada kalian. Saudara percaya tadi bahwa poin yang ketiga, otoritas itu ada pada kalian. Setelah ditabiskan, maka otoritas Kristus itu ada. Engkau akan berhak memegang kunci apa yang kau ikat di surga akan terikat di bumi. Kalau katakan gereja ini akan diberkati Tuhan, akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara bergumul untuk tempat gereja dan engkau berkata Tuhan, maka otoritas itu diberi Tuhan, karena otoritas itu bukan datang dari manusia, tapi datang dari Tuhan. Organisasi hanya melaksanakan, tapi pemegang otoritas tertinggi adalah Kristus yang akan telah mentabiskan dan berdoa atas saudara. Amin. Pakailah stola Gereja Betel Indonesia yang ada di Tapanuli ini menjadi bukti seorang gembala dan menggembalakan jemaat Gereja Betel Indonesia Jalan Simaraja 120 Sidikalang ini. Puji Tuhan. Amin. Kita beri tepuk tangan dan kita akan berdoa untuk hamba Tuhan ini. Mari kita bersama-sama para dari staf Perwil, karena kami hanya datang. Kami undang kepada kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoakan juga. Di situ aja. Bapak Pendeta dari tim Medan, Pak Darsono, mari Pak. Oh, saya go missionaries from the Australia. Kami silakan Ibu yang dari terjemahnya. Bagi missionaries dari Australia. Oh ya. We pray the pastor. Mari Pak, silakan. Lebih menjadi gembala yang menggembalakan, melanjutkan misi Tuhan untuk kesebaran Injil yang ada. Suami Tuhan, pengurapan dari Tuhan, menjadi bagi hamba-Mu dan istri, iman kalimat, kebijakan
jemaat lokal di tempat ini, GBI Jalan Semaraja nomor 120 dan juga SK Pekembalaan. Ya, Perwil mewakili. kami undang Ketua Perwil. Mungkin salah satu jemaat karena jemaat juga diresmikan. Iya. Salah seorang jemaat. Wakil kami pengurus undang. jemaat. Iya, pengurus jemaat lah, pengurus jemaat. Ya, pengurus jemaat. Salah seorang pengurus Ya. jemaat. Iya. Dan SK jemaat ini dan juga SK gembala ini saya serahkan kepada gembala dan disaksikan oleh salah satu pengurus jemaat dan ibu gembala di tempat ini bersama seluruh sidang jemaat. Maka dari Gereja Betel Indonesia akan menyerahkan SK peresmian dan pentabisan ini. Tentu akan terikat mulai dari sekarang hukum-hukum, aturan, kewajiban yang ada di Gereja Betel Indonesia. Mulai bulan ini, minggu ini, bayar kewajiban dan juga perpuluhan dari gereja ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini Perwil, ingat ya, sudah masuk daftar ya. Pertama-tama kami berikan kata sambutan dan ucapan selamat oleh BPD Tapanuli yang diwakili oleh Ketua Perwil Pendeta Rensius Sinaga. Saya persilakan waktu dan tempat. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, saya ucapkan bagi kita selamat. Kita telah menyaksikan pentabisan gereja lokal dan pentabisan gembala sidang di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua BPD yang hadir dari Tapanuli. Ya, saya ucapkan juga terima kasih buat Bapak Tobing dari Polres Dairi. Saya mengucapkan juga terima kasih buat Bimas Kristen. Saya juga mengucapkan bagi kita semua hamba-hamba Tuhan dari Medan, ya Bapak Sudarsono ya tadi ya, yang hadir bersama dengan tim, ya kawan-kawan lama yang seperti diucapkan Pak Moses tadi, Pak Sibarani, terima kasih sudah datang, gitu ya. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, terima kasih kami ucapkan. Dan buat Pak Iman, ya dengan sudah disampaikan tadi firman Tuhan, sering saya katakan kalau tidak ada jiwa gembalanya, janganlah mengambil pekerjaan menjadi gembala sidang atau gembala jemaat. Artinya karena memang ya semakin banyak Tuhan percayakan bagi kita jemaat, semakin banyak juga yang kita pikirkan. Tanggung jawab kita semakin besar. Jadi tuh Ibu P, ya saya ucapkan topanglah Pak Iman ini. Karena di belakang gembala sidang yang sukses ada seorang ibu yang terus menopang, mendoakan, setia ya dalam segala hal untuk mewujudkan visi dari gereja yang ada di tempat ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi kita semua dan selamat bertugas bagi Pak Iman Manuel Karo-Karo. Semangat terus, tantangan pasti banyak tetapi bersama dengan Tuhan kita lakukan perkara-perkara hebat dan dahsyat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih Pak Ketua Perwil Pendeta Rensius Sinaga. Selanjutnya kata-kata sambutan dari pendeta pembina atau yang mewakili. Saya undang untuk maju ke depan. Saya diberikan waktu dan tempat. Baik, shalom Bapak Ibu. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Dan puji Tuhan di hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama sukacita yang luar biasa dalam peresmian daripada gereja yang baru yang ada dan bersama-sama kita pada hari ini. Nah, yang saya pertama-tama saya hormati di tengah-tengah kita hari ini ada Bapak pengurus BPD atau yang diutus hari ini, Bapak senior saya, Bapak Pendeta Sinaga. Dan juga teman-teman izin Pak saya menyampaikan pesan untuk kita semua dan juga untuk Bapak Kapolres yang ada bersama kita yang hadir bersama-sama Bapak Tobing dan
juga ada Bapak Babinsa tadi saya lihat, ya di belakang, shalom Pak. Dan juga untuk rekan-rekan pelayanan yang dari Australia yang hadir bersama-sama, dan juga seluruh teman-teman pejabat dan gembala GBI yang saya tidak kenal, salam hormat baik kita semua, dan juga rekan-rekan pelayanan, teman-teman dan jemaat dan seluruh undangan pada hari ini. Nah, saya akan menyampaikan sebentar kepada kita dan salam hormat kepada kita semua, kepada gereja yang baru yang hari ini tidak bisa hadir bersama-sama, Pak Pendeta R. Bambang Yonan yang tidak ada di Medan, dan juga Bapak Pendeta Edi Pretno yang sebagai gembala tidak bisa hadir, juga ada di luar kota. Saya diutus untuk menyampaikan selamat dan biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kemudian kami berharap dengan peresmian gereja ini akan semakin luar biasa dipakai Tuhan, dan kemudian ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Dan harapan kami ke depan biarlah gereja yang merupakan keluarga besar Medan Plaza tetap bersama-sama, terkhusus yang ada di wilayah Sidikal. Kita ada beberapa GBI di tempat ini, ada 7 gereja dan pos PI-nya. Dan saya datang tidak sendiri, saya bersama dengan sahabat saya, ada Pak Tommy, saya kabar dulu Pak Tommy di belakang kita, dan juga ada Pak Jendri dari Medan. Kami adalah Departemen Misi Penginjilan Keluarga Besar GBI Plaza yang dalam ini akan berhubungan dengan peresmian dan pelantikan gereja. Dan juga ada teman kami, ada Orson dan juga Pak Leo Brutu yang tadi memimpin kita dalam ibadah, ini juga kita dari Medan. Dan juga Lermawati juga di sana, ini rekan kita semua. Dan kami sungguh bersukacita terkhusus hari ini untuk Bapak Imam Bapak Iman Manuel Aro, hari ini Bapak menjadi gembala, dan juga kakak aku atau Ibu Restika Brutu yang telah ditabiskan. Doa kami untuk Bapak Gembala dan Ibu, biarlah pengurapan berkat Tuhan menyertai pelayanan terus berkarya, dan Tuhan memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu sekalian. Memberkati itu saja dari saya. Sekali lagi Tuhan memberkati dan selamat menjadi gereja yang baik. Baik, terima kasih. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Kemenak Bimas Kristen atau yang mewakili. Shalom, kita semua. Ya, Joa-joa, Horas, Joa-joa. Yang kami hormati Bapak atau Isteri ataupun yang mewakili, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Bapak Gembala Pembina GBI Pusat, Korwil dan BPD GBI Tapanuli yang kami hormati, seluruh pimpinan gereja ataupun hamba-hamba Tuhan yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati seluruh undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga yang kami hormati Bapak Gembala dan Ibu di tempat ini, dan seluruh jemaat gereja GBI SM Raja ini. Puji syukur, hormat dan kemuliaan kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung, oleh karena karunia-Nya sehingga pada saat ini Gereja Betel Indonesia Sisimangaraja Sidikal dapat melaksanakan ibadah syukur pentahbisan gereja. Kami dari Kementerian Agama Kabupaten Deri mengucapkan selamat dan sukses atas pentahbisan jemaat, gembala, dan gereja GBI Jemaat Sisimangaraja Sidikal. Harapan kita, gereja ini akan tumbuh dan berkembang, menghasilkan jemaat yang betul-betul gereja, seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengkhotbah tadi. Kumpulan orang-orang percaya
dan sanggup menjadi pengemban misi pelayanan gerejawi sesuai dengan amanat agung Kristus dalam Matius 28 ayat 29 sampai 30. Semoga pentahbisan ini dapat menumbuhkan kualitas kehidupan beriman serta mampu mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat menjadi terang dan megah. Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam hal ini mengapresiasi pos GBI ini selalu mendaftarkan keberadaannya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi. Jadi ini sangat perlu karena ini adalah identitas kita supaya kita gereja terdata secara nasional dalam pemerintah. Karena banyak gereja tidak mau mendaftarkan diri. Yang kedua, juga kami memohon agar ada ketertiban di dalam gereja. Misalnya jemaat bertambah, tetapi jemaat itu jemaat gereja yang lain, gitu ya kan? Jadi jelas dulu keanggotaan di gereja yang lain, barulah bisa kita terima menjadi anggota jemaat. Jadi jangan nanti gereja itu banyak ataupun bertambah, tetapi jemaatnya itu juga. Yang ketiga, kami juga menghimbau agar jangan ganti-ganti merek gereja. Kalau hari ini GBI, besok GTD atau segala macam, ya kan? Apabila itu harus dan memang kalau misalnya ada harus terjadi, jelas dulu surat pengunduran dirinya dari gereja Allah. Tidak boleh itu gereja langsung berubah mereknya, pelang gerejanya langsung berganti, lalu didaftarkan ke Kementerian Agama. Itu nanti tidak akan diterima. Sebelum ada surat pengunduran diri dari organisasi sebelumnya. Jadi supaya gereja kita ya, kalau bisa gereja GBI di tempat ini janganlah pernah berganti merek, ya kan? Amen. Terus Amen. menjadi gereja GBI. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya mewakili dari kantor Kementerian Agama yang seyogianya sebenarnya disampaikan oleh Kasih Bimas Kristen Randus Edward Manik, tetapi beliau dalam kondisi pemulihan kesehatan sehingga tidak dapat hadir pada hari ini. Namun beliau menyampaikan salam selamat dan sukses untuk gereja di tempat ini. Shalom. Baik, terima kasih. Selanjutnya kata sambutan dari gereja tetangga. Kami berikan waktu, tempat dan waktu dari gereja-gereja tetangga. Atau dari sini gembala-gembala Dairi berdoa yang mewakili. Puji Tuhan. Wah, kok lemah? Haleluya. Kayak enggak orang karismatik gitu. Puji Tuhan. Iya, itu gaya karismatik. Kalau shalom gaya semuanya. Shalom. Nah, saya berterima kasih pada Tuhan bisa hadir di sini. Dengan waktu yang sama ada acara di kantor bupati, tapi saya pilih hadir di sini. Kenapa? Karena saya diundang di sini, di kantor bupati tidak. Supaya ketawa dulu kita, jangan tegang. Nah, pertama sekali puji dan syukur kita berikan kepada Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang esa, memberikan kekuatan untuk mendirikan gerejanya di atas batu karang yang teguh. Yang saya hormati Bapak Pendeta semua gembala dan pimpinan BPD dan pimpinan wilayah GBI dari sekitar Medan juga yang hadir pada saat ini untuk mengikuti acara pentahbisan gereja dan gembala setempat. Dan yang saya hormati Bapak Kepolisian Sekyu Polres Dairi, Bapak Tobing di sini hadir merelakan waktu untuk mengikuti acara ini, dan seluruh hamba-hamba Tuhan tamu undangan yang hadir di tempat ini,
dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus yang tak bisa sebutkan satu persatu, dan juga dari Kementerian Agama yang barusan memberikan kata sambutan. Saya namanya Pendeta Hasudungan Pak Pahan, melayani di gereja GPDI ya, di daerah Kabupaten Papua Barat. Ketika saya terima undangan via telepon, saya langsung respon karena bicara langsung dengan panitia mungkin di gereja ini. Nah, gereja itu adalah sebagai wadah dalam hal menyampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya Bapak Gembala di tempat ini dan Ibu sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan senjata-senjata rohani yang siap ditembakkan panahnya, menusuk ke hati manusia sehingga manusia luluh dan takut akan Tuhan. Dan doa kami Bapak dan Ibu di sini dikuatkan Tuhan, dibentengi oleh kuasa Roh Kudus yang tak terbatas kuasanya. Karena apa? Pelayanan itu berat rasanya. Saya buka 3 gereja di Papua Barat mulai dari nol. Sekarang sudah jadi gereja, pelayanan di pelosok, banyak tantangan. Saya percaya doa kami semua Bapak Tuhan di sini pasti Pak Karo-Karo Immanuel bersama dengan Ibu disertai Tuhan, apalagi namanya luar biasa, Immanuel. Dunia hanya bisa dikalahkan oleh iman. Rudal Israel tidak bisa mengalahkan dunia ini, hanya iman. Karena perlawanan kita bukan melawan daging dan darah, tapi roh dan penghulu-penghulu udara. Saya percaya pelayanan ini akan semakin berkembang, jiwa-jiwa akan berdatangan dari mana saja yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua saya mau sampaikan tentang pelayanan di tempat ini, Jalan Singamaraja nomor 120 ini. Nomor 120 ini sudah 20 tahun lebih di hati saya. Kenapa? Karena pemilik rumah ini adalah keluarga saya sendiri, Bapak BT Pak Pahan. Dulu waktu Bupati MP Tumanggor, dia penasihat Bupati di daerah ini. Saya terus bergandengan dengan beliau. Dan juga waktu Bupati Joni Sitohang, juga dia diangkat menjadi penasihat Bupati Kabupaten Deri. Dari Bapak ini dulu lama teman saya, kalau ke kantor Bupati naik GL 100 ya, kendaraan yang saya pakai. Kalau saya bilang sama Bapak BT Pak Pahan ini dulu naik mobilmu saja, enggak, kita naik GL 100 ke kantor Bupati. Kadang-kadang saya malu. Nah, untuk itu saya mendengar jemaat di sini rindu, mana jemaat di sini angkat tangan? Jemaat semua rindu. Bapak Ibu rindu enggak tempat ini dikasih jadi gereja? Iya, tadi pagi saya hubungi Purnama, itu cucu saya, ya, anak dari pemilik rumah ini. Semua saya kenal dan saya lama tinggal di rumah ini, ya, karena Bapak BT Pak Pahan dulu lama sakit, jadi saya merawat turun ke rumah ini. Jadi rumah ini saya tahu kamarnya, di mana kamar rumah ini. Ini dulu kamar ini sampai di sini. Ini juga kamar, di sini pintunya. Dan kamar yang itu di situ pintunya. Masih ada di belakang kamar, di sebelah sini ya. Sama kontrakannya masih ada tanganku yang baguskan itu. Artinya apa? Saya sudah hubungi pemilik rumah ini, dalam hal ini Purnama, dan saya masih jejaki dengan Ros yang suaminya kolonel di Jakarta, di Malang, dan ada juga cucunya Brigjen. Saya sudah tanya Purnama, tolong nanti dikirimkan nama-nama mereka itu, apakah mereka sudah sepakat untuk rumah ini dalam hal, jangan kita bilang dijual, ya, diberikan. Amen. Ya, diberikan. Amin Pak. Dan tadi saya bilang sama Ibu Purnama, jangan susah-susah, kasih untuk pekerjaan Tuhan. Saya bilang begitu. Dan dia bilang apa? Ya opung, kami siap. Sudah berunding dengan peparan Opu Sarma semua. Ini pemilik rumah ini Opu Sarma, ya. Sudah, kami sudah sepakat. Cuma ada yang menjadi pergumulan kita jemaat sini, ya. Saya bilang urus secepatnya. Kalau surat tanah itu enggak kelihatan, bikin berita hilang supaya diganti oleh tuan tanah di sini Marga Ujung. Nah,
Itu pergumulan kita sekarang. Karena Bapak ini dulu, saya kira nggak hilang suratnya. Mungkin surat-suratnya masih ada yang tersimpan. Karena Bapak ini pemilik rumah ini dulu orangnya orang yang telaten, ya, teratur semuanya. Saya udah tidur di kamar pribadinya itu bersama dengan dulu bupati ada di dalam. Saya udah tidur, saya bicara-bicara di sana sampai satu malam waktu beliau sedang sakit dalam perawatan pada saat itu. Jadi artinya saya kenal, gimana ya? Saya kenal dekat dengan Bapak ini. Doa jemaat di sinilah seperti nama Bapak pendeta di sini, Immanuel. Immanuel Allah beserta kita. Saya yakin kalau ini jadi, betapa luar biasanya kemegahan bagi Tuhan. Imani Pak, kalau bisa tepuk rumah ini, Tuhan lihat tetesan air mataku di sini. Berikan rumah ini menjadi rumah doa. Saya yakin saya siap menjembatani keluarga-keluarga tersebut yang masih ada di Papua, yang masih ada di Malang, dan memang pemilik rumah ini punya banyak harta. Punya banyak harta. Leparira semua sawah di sana hampir semua miliknya. Dan sewanya itu ditransfer ke Purnama, ke Ros, dibagi-bagi. Waktu meninggal Bapak itu saya ada di sini. Dan itulah yang mungkin perlu saya beritahukan kepada jemaat di sini dan juga kepada Bapak Gembala di tempat ini. Jadi hubungan saya dengan pemilik rumah ini begini, bukan begini, ada jaraknya. Begini. Jadi Bapak Ibu jemaat di sini, kalau ada hal-hal yang perlu bisa hubungi saya, kita bicara bersama untuk negosiasi tentang tempat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya percaya GBI di Jalan SM Raja nomor 120 akan menjadi gereja besar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Saudara, selanjutnya kata-kata sambutan dari mungkin dari tim dari ministry Australia ada yang mau disampaikan? Ya. Baik, kalau tidak, selanjutnya kata-kata sambutan dari Kapolres atau yang mewakili Bapak. Tapi saya berikan waktu dulu. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para pengurus gereja, baik dari pusat maupun wilayah Sidikalang. Yang kami hormati yang mewakili Kemenak Kabupaten Dairi. Yang kami hormati para jemaat Gereja Bethel Indonesia Sidikalang. Yang kami hormati para undangan yang tidak kami bisa sebut satu persatu. Pada hari ini, siang ini, kita sudah menyaksikan ya, peresmian dan penghabisan Kepala Sidang gereja ini. Dari awal hingga saat ini berjalan dengan baik. Ya, kami mengucapkan syukur semua ini bisa berjalan dengan baik. Berdirinya gereja ini, saya yakin dan percaya bahwa ini adalah rencana Tuhan yang baik. Ya, rencana Tuhan yang baik. Dan saya minta kepada Pak Pendeta nanti sebagai Kepala Sidang di sini, yakin dan percayalah bahwa jiwa-jiwa nanti pasti akan datang. Karena saya juga punya teman pendeta yang diutus dari gereja, nggak usah saya sebut dari gereja mana. Tadinya juga beliau merasa khawatir, akankah ada nanti jiwa-jiwa saya di gereja yang dipimpinnya. Ternyata saat ini jiwa-jiwa yang dipimpinnya sudah semakin banyak, ya bahkan puluhan. Itu ada di Leguboti, ya. Itu marga Siombing, ya. Jadi yakinkan dan percayalah bahwa
rencana ini adalah rencana Tuhan. Itu yang kita imani. Supaya nanti banyak jiwa-jiwa yang datang di sini. Kalau tadi dibilang di sini dibuat gereja, kalau saya kurang setuju. Kenapa? Kalau lebih bagus nanti kedepannya dengan iman agak jauh dari sini, biar bisa banyak parkir untuk orang kendaraan. Kalau di sini nanti parkir, ya repot polisi, ya, yakinkanlah itu, ya. Kalau bisa agak-agak jauh, seperti gereja persembahan itu kan, 2 persembahan. Saya tadi lihat ada penyanyinya itu, Bapak ini. Bapak itu suaranya merdu. Penyanyi yang paling saya suka beliau lah. Bapak Brutu ya. Jadi harapan kami yang saya katakan tadi, ya, supaya gereja ini bisa bertumbuh, banyak jiwa-jiwa lagi. Kalau tadi dibilang Pak dari Kemenak, jangan ambil dari jiwa-jiwa lain. Kalau saya udah 3 gereja saya. Pertama HKBP, saya kurang seret. Saya diajak ke Bukit Doa yang di Tuntungan. Terakhir saya di gereja yang saya sekarang ini. Ya, jadi nggak bisa kita kita batasi. Ya, hati dan jiwa seorang itu nggak bisa kita batasi. Kalau dari satu ke satu, kalau memang nanti di sini dia hatinya yang menerima Tuhan Yesus ada, silakan. Ya, jadi untuk itulah kami sempat datang kemarin. Maaf sebelumnya, seharusnya Pak Kapolres tadi ada kegiatan di Medan, sehingga saya di sini untuk mewakili. Dan terakhir permintaan saya kepada Bapak Ibu, para pendeta, di tanggal 23 nanti ada acara event internasional di Silalahi. Ya, kami minta doanya supaya ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gangguan apapun yang berarti yang bisa mengganggu, ya, harga Timas terutama di daerah ini. Kemudian juga akan kita laksanakan pemilihan umum. Kami juga di sini meminta kepada para pendeta, seluruh jemaat, terutama di Kabupaten Dairi, supaya bisa berjalan dengan damai, lancar, tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam ketertiban di masyarakat Kabupaten Dairi. Mungkin itu aja kata sambutan kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Salam, dan sekali lagi kami ucapkan kepada sidang yang sudah dilatih, ya, dihabiskan, harus lebih banyak lagi berdoa, banyak lagi bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kata sambutan dari tim dari ministry yang dari Australia, kami berikan waktu dan tempat. Congratulations to the colleagues. Congratulations. God is doing something in this region. Tuhan sedang bekerja luar biasa di tempat kita pada saat ini. And we're seeing more and more people come with a heart to see this region touched. Dan begitu banyak jiwa-jiwa yang datang dan mau melihat kalau Sidikalang ini akan dijamah dan diubah Tuhan. So I have one verse. Jadi saya ada satu ayat firman Tuhan. Micah 6:8. Mika 6 ayatnya yang ke-8. Do justice. Di situ dikatakan
berbuatlah keadilan, love mercy, mengasihi, berikan pengampunan, walk humbly. dan juga berjalan dengan kerendahan hati. You do that, God will bless your ministry. Kalau misalnya kita dapat melakukan 3 hal ini, maka Tuhan akan memberkati pelayanan di tempat ini. Maaf ya, tadi terputus sedikit. Kami memperkenalkan dulu sedikit siapa kami di tempat ini. Kami adalah misionaris dari Australia, dan kami sudah lama sebenarnya tinggal di Sidikalang ini. Dan memang tempat pelayanan kami ada di Sungguh, di Pegagan Junitia. Jadi kami sebenarnya sudah pernah ke Humbang, dan di sini juga ada wakil dari Humbang, Hasudutan. Dan kami memang bergerak di bidang pendidikan, dan kami ingin melihat bukan hanya Sidikalang tapi juga kota-kota lain di Sumatera Utara ini dilawat oleh Tuhan. Jadi kami merasa bangga dan juga melihat kemajuan yang luar biasa bagi gereja Betani di tempat ini. Oh, gereja Bethel. Gereja Bethel Indonesia. Dan saya percaya bahwa lawatan Tuhan yang luar biasa itu ada bersama dengan kita di tempat ini. Sebelum itu saya tadi lupa mau memperkenalkan diri ya. Ini adalah suami saya, Bapak Glendon. Kemudian kami juga ada kedatangan tamu dari Kanada, Bapak Stan sama Gloria Morris. Jadi mereka juga mau melayani di tempat ini, dan kami berdoa biar kiranya kasih Tuhan yang luar biasa ini melawat Sidikalang. Terima kasih Bapak Iman Sinuraya dan juga Ibu Brutus sudah mengundang kami di tempat ini, dan kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah ditahbiskan pada siang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, sampailah kita pada ucapan terima kasih dari Bapak Pendeta Pratama Iman Immanuel Sinuraya Karo-Karo, dan Ibu, kami persilakan untuk bisa maju ke depan barengan aja, karena satu paket, Ibu Gembala, Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Salam. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kasih kok Bapak. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk prosesi yang berjalan dengan baik, dan semua tamu undangan terima kasih juga. Terima kasih khususnya kepada Bapak Moses Sinaga. Selain hula-hula saya, ini adalah ketua diklat saya. Dulu banyak saya di ospek waktu diklat. Jadi terima kasih semuanya Pak, juga tamu undangan baik dari pemerintahan, dari Kemenak, dari kepolisian. Ini gereja ini berdiri, nanti Ibu yang saksikan, karena sampai sekarang saya di marketplace yang banyak menangani pelayan ini adalah istri saya, maka dia kurus ini karena banyak berdoa. Jadi saya sehari-harinya masih bekerja di dunia sekuler, yang banyak mengerti tentang pelayanan adalah Ibu Gembala. Tapi di sini saya yang ditabiskan. Tapi itulah kasih karunia bagi saya. Dan sekali lagi terima kasih untuk dukungan teman-teman. Terima kasih untuk doa teman-teman. Biarlah Tuhan Yesus yang akan membalaskan semua jerih lelah kita hari ini. Dan doakan kami terus kepada Perwil, BPD, bimbing kami terus supaya kami tidak salah langkah, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Satu hal, ini perlu saya tegaskan, saya mau pelayanan ini nggak apa-apa, cuman ingin masuk surga. Itu saja. Cuman itu saja, bukan untuk terkenal, bukan untuk ada uang, tapi cuman itu saja. Makanya dalam hal ini
Kiranya kasih karena Tuhanlah yang menyertai kami, khususnya pelayanan ini. Terima kasih kesaksian pelayanan ini, nanti bagaimana berdirinya saya serahkan kepada istri saya tercinta. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu. Ya. Baik, salam bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, kami sangat menghormati dan menghargai kehadiran bapak-bapak kami dan ibu kami. Ya, kami tahu semuanya ada kesibukan, tapi bapak dan ibu kami semuanya menyempatkan untuk hadir ke sini, yaitu menyaksikan karena gereja ini akan sudah ditahbiskan. Kami juga berterima kasih untuk bapak pembina kami tentunya, walaupun bapak kami Pak Bambang beserta Pak Edi di sini, tapi ada hamba-hamba dari pusat, ada Pak Darsono, ada Pak Tommy, beserta dengan tim, ada Pak Jendri juga, itu cukup, ada Pak Leonardo Brutu, itu sudah cukup mengayomi bagi kami, kalaupun Bapak Gembala kita tidak ada di sini. Nah, jadi untuk itu saya sedikit menyaksikan perjalanan gereja ini ada, Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menceritakannya. Amin, Bapak Ibu. Ya, gereja ini diawali dengan sekolah minggu, Bapak Ibu, dari anak kami dua, Angel dan Kristi. Saat itu ada di rumah kami, ada di Panji, Bapak Ibu mengontrak saat itu karena Bapak waktu itu dipindahkan kerja ke Sidikalang. Nah, namun kemudian berjalan dengan waktu, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa dari dua anak sekolah minggu berdatangan tetangga. Saat itu saya ingat sampai 48 orang anak sekolah minggu dalam 1 bulan. Kemudian datang orang tuanya minta supaya dibuka juga ibadah, begitu Bapak Ibu. Dan saat itu saya cukup ketakutan karena seperti tadi Bapak Sinuraya katakan, beliau jarang di rumah bekerja mencari sesuap nasi untuk kebutuhan kami dan mendukung pelayanan. Nah, jadi saat itu berangkat Senin, selalu pulang hari Jumat. Kemudian saya menangani pelayanan beserta dengan anak-anak. Nah, pada saat itu Bapak Ibu, saya ingat itu tidak bisa dilupakan. Ada seorang keluarga terpelanting depan rumah kontrakan kita dengan istrinya kesurupan, Bapak Ibu. Saya ingat jelas itu di gambaran ini, mata saya di depan Panglong, apa itu namanya? Ya, Panglong Pendi di Panji. Nah, kemudian jiwa itu ketakutan gitu. Kemudian saya gotong ke dalam teras seperti ini. Suaminya ini cukup ketakutan, mereka baru menikah, ternyata istrinya kesurupan. Kemudian setelah saya ajak bicara, singkat ceritanya dia berkata ada roh opungnya yang masuk sama dia. Nah, waktu di pagi hari, saya ingat itu hari Selasa, di pagi hari begitulah Roh Kudus itu luar biasa menyertai hamba-hambanya. Nah, di pagi hari lebih dari biasanya saya berdoa. Biasanya berdoa 1 jam, ini sepertinya dikasih lagi, ada ini lagi. Artinya memang kita dipersiapkan untuk itu. Ketika saya berdoa untuk si kakak ini, puji Tuhan, dia lepas dari keterikatannya. Kemudian dialah yang menyaksikan sehingga orang-orang berdatangan ke tempat kita beribadah. Nah, singkat ceritanya Bapak Ibu, sampai pada hari ini ada, saya tahu seperti tadi khotbah hambanya Pak Sinaga, bukan ada karena kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kalau itu ditulis dibukukan Bapak Ibu, saya pikir itu sejarah gereja ini ada sampai hari ini, mungkin setebal seperti ini ada Bapak Ibu. Ya, tebalnya kalau diceritakan, tapi tidak usah diceritakan, karena kita sudah lapar, kita akan makan bersama, amin Bapak Ibu. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, kami tempat ini udah 4 kali pindah ya. 4 kali pindah, ini keempat. Yang ketiga kami pindah, ini mengontrak di Parokona, kami kontrak 5 tahun Bapak Ibu, masih 2 bulan kita pakai, mereka jual tempat itu, mereka usir kita secara halus. Nah, tapi tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Yang membuat saya bangga adalah Bapak Ibu, tekanan demi tekanan di pelayanan ini Bapak Ibu, problema demi problema, tidak pernah terberhenti di hati saya untuk menyerah dalam melayani Tuhan. Itu membuat saya bangga kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya berdoa, Tuhan, kirimkan saya tim yang bisa sevisi dengan saya. Kirimkan saya orang-orang yang bisa bekerja sama dengan saya katakan. Dan puji Tuhan, Tuhan kirimkan hamba-hambanya. Ini semuanya teman-teman yang mendukung saya, sehingga gereja ini ada sampai hari ini. Saya tahu saya sendiri tidak bisa Bapak Ibu Saudara, karena saya cukup kecil.
Sempatkan gini aja sudah nggak ada. Tapi kalau saya sedang pergi ke satu tempat, saya mulai ajak teman-teman, ayo ibu, ayo pak, saya butuh bapak dan ibu. Kalau ibu dan bapak tidak ada, saya tidak bisa berjalan karena bapak ibulah mata saya, tangan saya dan kaki saya. Saya butuh teman-teman, saya katakan. Nah jadi untuk itu bapak ibu dengan berjalannya pelayanan ini, bapak ibu saudara, menjadi kebanggaan kami adalah kami yang ada saat ini teman-teman ini semuanya tidak melihat apa menjadi kekurangan kami dan bapak. Saya tahu mereka lebih pintar dari kami, lebih berpendidikan dari kami, tapi mereka taat apa yang kami katakan. Mereka mematuhi apa yang kami sampaikan buat mereka. Itu yang menjadi kebanggaan bagi saya dan bapak, bagi kami. Itulah membuat kami sehingga sampai hari ini tidak pernah lemah dalam hal pelayanan. Tantangan boleh ada, problema tetap ada Bapak Ibu Saudara. Sepanjang kita masih ada di bumi, sebelum di Son Maradian, tantangan akan tetap ada. Betul ya Bapak Ibu? Nah jadi untuk itu, seperti tadi Pak Pahan ya, berikan ini kepada kami. Itu adalah satu tantangan. Awalnya ada pelayanan ini di Sidikalang ini Bapak Ibu Saudara. Itu Roh Kudus begitu kuat bicara di hati saya bahwasanya GBI harus berdiri di jantung kota ini Bapak Ibu. Nah sehingga kami seperti siput Bapak Ibu jalannya pelan-pelan sehingga ada sampai hari ini. Tantangan tetap ada tapi itu enggak membuat kami goyah. Ya, teman-teman pun tetap kuat, satu dengan yang saling menopang, satu dengan yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan ke tempat ini kami punya kerinduan untuk membeli tempat ini Bapak Ibu Saudara. Harganya kalau bagi kami lumayan mahal, tapi iman kami besar. Kami rindu membeli tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, kami rindukan membeli tempat ini. Nah jadi untuk itu doa dan harapan kami dari Bapak Ibu semuanya, dukung kami terus dalam doa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertemu di mana, jangan buangkan wajahnya kepada kami, tapi beri kami senyum, amin Bapak Ibu. Itu cukup mendukung kami, karena seringkali di pelayanan teman-teman, mereka berpikir kita kuat. Nggak mungkin kita curhat sama jemaat. Di saat dia datang curhat, nggak mungkin kita kata, iya ya sama kita, kau gitu, aku malah lebih parah lagi, nggak mungkin. Kita harus berikan jalan keluar bagi mereka. Nah jadi untuk itu, sekali lagi, kerinduan kami membeli tempat ini Bapak Ibu masih relnya yang ada. Kami harapkan dari Bapak Ibu nanti akan menambahi rel itu sehingga tempat ini akan kita beli. Nama Tuhan dipermuliakan di sini. Terima kasih, itu saja dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kembali kepada Tuhan. Baik, terima kasih, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang dan kita akan menutup acara kita. Baik, terima kasih. Memang gereja ini luar biasa. Hari ini MC-nya banyak sekali Pak. Dari Medan. Yang terakhir kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan cenderamata. Kami undang dari BPD, mohon bisa maju ke depan. Oleh Gembala Sidang GBI Sesumaraja dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan, kami persilahkan. Iya, kami persilahkan. Yang pertama sekali, yang musiknya mana? Cenderamata akan diserahkan kepada BPD. Silakan. Cenderamata yang pertama sekali berupa boleh lihat kamera, iya. Selanjutnya mewakili pemerintahan diserahkan. Silakan dilihat kamera bapak-bapak, iya. Selanjutnya mewakili Gembala Pembina Keluarga Besar GBI Bina Pelajar, Bapak Pendeta Bapak Mayonan bersama dengan Bapak Gembala Sidang Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno akan di
kami akan mengakhiri ibadah ini dalam segala rangkaian mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan yang memberkati. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini, kami akan terima berkat-Mu. Haleluya. Tapi sebelum kami terima berkat Allah, keluarga besar di tempat ini, seluruh jemaat telah menyediakan makanan dan minuman oleh karena berkat-berkat Tuhan yang Kau sediakan bagi seluruh keluarga besar yang telah mengundang dan menerima kami hari ini. Maka Tuhan, kuduskanlah makanan dan minuman ini menjadi kekuatan dalam tubuh kami. Kami sambut juga berkat-Mu di dalam Kristus Yesus. Maka terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Baik, terima kasih, Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu,